like LeBron though, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me. 私も撫でてみようかな。アイリーのスケベ漫画に入れたくなった。 Di video kali ini saya bakal ngasih tahu tuh tentang rekomendasi anime ecchi yang bagus ditonton bersama keluarga saat liburan nanti. Setiap wibu kan suka dengan genre ecchi, tapi tahu gak sih anime apa aja yang seru buat ditonton dan bagus jalan ceritanya dan gak bikin bosan? Oke, tanpa basa-basi, apa aja sih animenya, dan sebelum memasuki list pembahasan kamu boleh klik subscribe dulu dan klik lonceng agar mendapatkan notifikasi baru saat saya upload video. 5. Trinity Seven. Diangkat dari judul yang sama Trinity Seven atau dikenal juga dengan Trinity Seven, 7 Nin no Masosukai. Manga karangan Kenji Saito dan diilustrasikan oleh Akinari Nao ini diterbitkan di majalah komik Shonen Gekkan Dragon Age terbitan Fujimi Sobo sejak tahun 2010 dan versi edisi lepasnya sendiri sudah mencapai volume 9. Animenya dikerjakan oleh Seven Arcs mulai tanggal 8 Oktober tahun 2014 lalu. Anime ini bercerita kehidupan Kasuga Arata yang damai bersama teman masa kecilnya, Hijiri Kasuga, tiba-tiba berubah setelah dia menyadari bahwa hanya dirinya saja yang dapat melihat matahari berwarna hitam. Ternyata matahari yang berwarna hitam dan kota tempat tinggal Arata itu merupakan ilusi buatan grimoire peninggalan teman masa kecilnya. Kehadiran penyihir bernama Lilith Asami juga menyadarkan Arata bahwa dirinya merupakan penyihir dan bahkan dia sudah dinobatkan menjadi calon raja penyihir. Arata pun memulai kehidupannya sebagai calon raja penyihir di sebuah akademi bernama Royal Biblia yang berisi para penyihir wanita cantik, dan tugas Arata adalah menemui ketujuh penyihir yang disebut Trinity Seven agar kekuatan raja penyihirnya bangkit. Bertemakan harem ecchi dengan 7 wanita cantik sebagai fokus utamanya, anime ini merupakan salah satu anime penggoda iman. Tema buka-bukaan dengan kekuatan super mungkin sudah terlalu umum, tidak banyak yang mengejutkan, selain adegan buka-bukaan yang terlalu sering, di episode-episode awal. Namun Trinity Seven sangat tidak dapat dilewatkan mengingat kesuksesan manganya yang sudah sangat fenomenal. Artnya sejauh ini masih menggunakan art 2D umum seperti anime lainnya. 4. Simonetta. Dari judulnya yang artinya, dunia membosankan di mana tidak ada lelucon kotor, udah menceritakan setting di anime ini. Yap, anime ini menceritakan tentang Jepang yang menerapkan sistem sehat di mana semua hal yang berbau asusila diblokir, dan bahkan percakapan manusia dan kegiatan juga dipantau dengan gelang khusus. Cerita berpusat pada Okuma Tanukichi yang diselamatkan oleh teroris asusila, Setsugen no Ao yang nantinya akan diketahui sebagai Kaju Ayame, wakil ketua OSIS di sekolah Tanukichi. Mereka pun membentuk SOX, organisasi teroris asusila yang kegiatannya kocak. Banyak adegan yang bikin kamu ngakak dengan dibumbui action konyol, pantas bener ditonton buat kamu yang jomblo dan ingin mendapatkan sensasi yang agak berbeda. Anime ini aslinya komedi tapi kadang komedinya tuh ke ecchi gitu sih. 3. Hajimete no Gal. Anime ini bercerita di musim semi atau musim percintaan telah datang, namun sepertinya mendapatkan pacar jauh lebih sulit daripada yang Hashiba Junichi pikirkan. Demi lulus dari status perjaka, sebutan biasanya adalah Jones, teman-teman Junichi memaksanya untuk menyatakan cinta pada seorang cewek gal, Yame Yukana. Namun ternyata semua tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dan begitulah seri ini dimulai. Hajimete no Gal, karena nggak pernah baca manganya. Kesan pertama yang saya lihat dari covernya adalah, ini anime pasti kebanyakan fanservice. Tapi ada genre komedinya, kebetulan lagi bosen, coba nonton ah. Dan setelah selesai nonton episode 1, menurut saya cerita animenya cukup menarik, komedinya nggak terlalu absurd sih, tapi bolehlah. Meskipun dari covernya terlihat seperti anime yang hard ecchi dengan penampilan karakter yang bikin sakne, tapi nyatanya anime ini soft ecchi. Untuk genre school dan romance, kehidupan sekolahnya nggak terlalu ditonjolkan sih, dan romancenya sepertinya datar-datar saja, mungkin karena episodenya cuma ada 10 juga, jadi kayak kejar tayang. Tapi ya, saya tetap nyelesain nonton anime ini, karena komedinya emang cukup bikin ngakak dan ngilangin bosan. Jadi nonton anime ginian tetap terasa asyik, dan reaksi Junichi terhadap Yame-san itu bikin gregetan, kadang sakne gak jelas, salting, kelihatan amat kesan baru pertama kali pacarannya. Ada juga adegan pertarungan akal sehat dan akal mesum dalam self-conversation MC. Parodi beberapa karakter anime lain. Kirito dari Sao, Madao, Hasegawa, dari Gintama, dan juga ada adegan rada mirip Mayoiga.
2. High School DxD. Siapa sih yang gak tahu anime ini? Jangan polos ya bujang, pasti tahu kan? Nah ini rekomendasi saya, anime yang saya tonton gak sengaja setelah lebaran. Bagi wibu-wibu sekalian yang belum nonton anime ini, tontonlah sebelum bulan puasa tiba. Anime yang pertama rilis pada tahun 2012 dan bergenre komedi, demons, ecchi, harem, romance, dan school yang sudah merilis 4 season ini menceritakan perjalanan Issei yang ingin menjadi raja harem. Cerita dimulai saat dia sedang pergi kencan dengan Amano Yuma yang ternyata malaikat jatuh, yang bertujuan untuk membunuh Issei karena secret gear miliknya berbahaya untuk rencana malaikat jatuh. Namun karena sebelum bertemu, Issei diberi kertas mantra yang dapat menggabulkan semua permintaan oleh peliharaan Rias Gremory. Karena saat sedang sekarat dia melihat darah yang warnanya sama dengan rambut Rias, dia pun mengizinkan memeras opai milik Rias sebelum mati. Tanpa sadar dia telah mengaktifkan kertas mantra untuk memanggil Rias Gremory. Issei dihidupkan kembali menjadi iblis dengan syarat harus menjadi pelayan Rias. Anime ini sangat seru untuk ditonton sebab anime ini memiliki alur yang bagus serta bikin para jones iri. Nilai yang didapat oleh anime ini menurut mianimelis.net adalah 7,68. Karakter favorit saya dari anime ini tentunya Rias Gremory dan Himejika Akeno karena menurut saya mereka cantik dan memiliki opai yang wow. Kalau untuk sinopsis dari anime ini adalah, anime ini berkisah tentang Hyodo Issei, seorang jomblo murid SMA yang terkenal akan kemesuman dan juga kegoblokannya. Suatu hari, dia dibunuh oleh pacar pertamanya di kencan pertamanya. Beruntung Gremory Rias, yang juga merupakan seorang perempuan paling populer di sekolahnya, menghidupkan Issei kembali. Akan tetapi, Issei tidak dihidupkan sebagai manusia, melainkan sebagai iblis dan menjadi bawahannya Rias. Setelah menjadi iblis, Issei mempunyai sebuah kekuatan yang disebut Secret Gear, yang mana kekuatan tersebut berasal dari Red Dragon Emperor. 1. Masou Gakuen HXH. Nah ini yang saya rekomendasikan sekali yang hanya enak ditonton oleh sanak family. Bercerita tentang Hida Kizuna memiliki satu HHG, Heart Hybrid aksesoris, kemampuan. Tetapi tidak cukup kuat untuk membuat dia sangat penting. Kakaknya memanggil dia untuk mentransfer ke sekolah pertahanan strategis, di mana banyak siswa, banyak yang perempuan berdada besar, menggunakan kemampuan HHG mereka untuk melawan penjajah dari dunia lain saat mengenakan pakaian percontohan sangat minim. Kemampuan bertarung Kizuna ini tidak mengukur sampai, tapi adiknya memiliki rencana rupanya memiliki lain pengalaman erotis dengan Kizuna akan memungkinkan anak-anak untuk mengisi energi mereka atau power up. Sepertinya kehidupan sekolah barunya akan menjadi penuh malu. Nah itu adalah rekomendasi anime ecchi terbaik dan wajib ditonton bersama keluarga. Nah apa kamu suka anime ecchi? Jika saya enggak nyebutin anime ecchi yang kamu suka, maka komentarlah anime favorit kamu di bawah video ini. Arigato udah nonton list anime ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.